Tidak semua kisah kepahlawanan di medan perang berakhir dengan kepulangan sang prajurit ke tanah air. Dalam operasi Dwi Kora, tercatat 33 anggota resimen pelopor Brimob Polri gugur di garis depan. Hingga kini sebagian jasad mereka tak pernah kembali. Namun, nama dan pengorbanannya tetap hidup di hati rekan-rekan seperjuangan. Tahun 1964, Presiden Soekarno mengumandangkan Dwi Komando Rakyat, pasukan elit di bawah Brimob Polri ditugaskan menyusup ke wilayah perbatasan Malaysia. Dengan keahlian tempur hutan dan taktik gerilya, mereka bergerak diam-diam menembus perbatasan. Namun operasi ini beresiko tinggi. Banyak prajurit gugur di pertempuran laut, sebagian tenggelam, dan lokasi jasad mereka tidak pernah diketahui. Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Surito, salah satu saksi hidup operasi penyusupan ini, mencatat terdapat 33 rekan seperjuangannya yang merupakan anggota resimen pelopor yang tidak pernah kembali. Dalam ingatannya, mereka adalah kawan-kawan seperjuangan yang gugur di medan operasi demi menjalankan amanat negara. Surito dan para veteran telah berulang kali menghadap pejabat tinggi dan Menteri Sosial hingga Ketua DPR memohon agar jasad rekan-rekan mereka dipulangkan. Namun hingga kini usaha itu belum membuahkan hasil. Kesulitan terbesarnya adalah identifikasi. Demi keberhasilan operasi Dwi Kora, para prajurit menggunakan identitas samaran Tentara Nasional Malaya tanpa tanda pengenal asli. Hal itulah yang membuat pencarian dan pemulangan jenazah menjadi nyaris mustahil. Meski raga mereka tak pernah kembali, pengorbanan 33 prajurit resimen pelopor akan selalu menjadi bagian sejarah bangsa. Sebuah pengabdian yang tak lekang dimakan waktu dan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dan harga diri bangsa seiring dibayar dengan nyawa para pahlawan. Salah satu tingkat daripada revolusi kita ialah mengganyang musuh daripada revolusi Indonesia dari luar. Saya komandokan sekarang satu gerakan sukarelawan Indonesia. Kesedihnya di situ, Pak. Oke. Masih Anda ya di sana? Loh, semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Usman Harun dulu kan. Oke. Jadi dimakamkan di makam pahlawan di Kalibata. Oke. Tapi kawan-kawan kita sama sekali Nggak ada satupun. tidak ada satupun. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami veteran Perang Dwi Kora, Pak AKBP Purnawirawan Surito ya Pak ya. Siap. Pak, saya tadi terakhir saya tanya waktu Bapak ditahan di sana. Kalau tahanan modelnya gitu kan waktu itu berarti Bapak salah perhitungan. Perhitungannya adalah dipikirnya sudah selesai perundingan, ternyata itu belum kan gitu ya. Pada waktu kita masih di hutan. Iya, waktu di hutan. Terus Bapak keluar ternyata belum selesai juga kan, Iya, nanti ditangkap. iya. Nah, selama di kantor polisi, karena ini waktu itu Bapak kan jadi musuh kan bagi mereka. Siap. Diperlakukan mungkin disiksa atau apa gitu di dalam nggak sih Pak? Ya enggak. Ya. Enggak. Cuman yang mungkin banyak, mungkin ada penonton kita juga Pak nanya, kok waktu itu polisi ikut-ikutan nyusup perang bukan tentara Pak? Jadi pada waktu itu Pak ya, di sana tahunya, tapi tahu tuh tentara sana. Oh. Ini mana-mana Ranger Indonesia, pelopor Indonesia. Oh. Bukan yang ditanya tentara, tidak Pak. Oh. Pada waktu itu loh Pak. Ya mungkin karena sel pertempuran kan dari kita Pak. Oke. Pertempuran mungkin dikenalnya di situ mungkin, pertempurannya di situ. Ya itu. Dan ini Ranger itu yang sekarang jadi Menpor itu ya? Iya pada waktu itu ya. Iya. Oke. Tapi waktu itu selalu ikut perang ya si Ranger atau Menpor itu Pak? Oh bergilir Pak. Oh bergilir. Bergilir Pak. Tugasnya. Jadi tidak cuma tentara ya?
Ya nggak tahu lah nanti kalau bilang itu. Iya, nanti, artinya waktu itu nggak cuma tentara yang perang, tapi polisi. Bapak kan polisi waktu itu. Betul, kan Pak. buktinya ikut perang kan maksud saya Iya, kan. Gitu. jangan sampai nanti kita wah. Iya, itu. iya, artinya bukan Bapak terlalu mau sombong ini saya ikut perang juga enggak. Iya. Kan faktanya saat itu pengalaman Bapak adalah Bapak juga nih perang nih. Mungkin di tempat lain juga tentara juga perang kan gitu Iya. mungkin ya. Ini hanya tempatnya berbeda. Tapi mungkin kan? di tempatnya beda, mungkin di Kalimantan Utara. Betul. atau mana Dalam gitu. waktu yang sama mungkin tempatnya berbeda kan. Berbeda, gitu ya. betul. Mungkin pimpinannya bagi-bagi lah ya di Iya, atas. iya. Bukan berarti Bapak di sini. Saya nih Menpor perang, hanya Menpor aja kan tidak seperti Ya, Pak dulu ya. kan Koti kan, komando tertinggi Nah, presiden kan pada Oke. waktu Dwikora. Oke. Artinya berarti memang dari dulu ya jadi ada keterlibatan perang ya, tidak hanya menjaga keamanan dalam negeri tapi dulu juga ada sampai ke luar negeri ya untuk ikut berperang kalau itu kan. Ya, soalnya pendidikan Polri kita di situ fungsinya adalah untuk gerilya anti gerilya. Oke. Gerilya anti gerilya dan serangan kilat. Oke. Jadi dengan tidak kekuatan satu kopi nyerang tidak. Tidak, itu Pak. Pak kalau boleh tahu yang Bapak bisa ingat ketika peristiwa Bapak dulu di sana masih berjuang biar penonton kita yang sekarang anak-anak muda Gen Z orang menyebutnya Gen Z kan mereka mungkin tidak kebayang lah perang apa sekarang mereka lahir udah semua serba ada. Ya, Gitu. ya. Perangnya sekarang tinggal perang ekonomi aja mau ini bisa apa enggak kan gitu. Ya. Tapi untuk perang mereka dengan musuh bersenjata kan alhamdulillah kita sudah tidak ada ya. Jangankan yang Gen Z saya aja nggak nemuin itu gitu. Ya jangan sampai benar-benar gitu. Ya. Yang Bapak bisa ceritakan apa sih Pak yang Bapak paling menyedihkan gitu, amit-amit deh jangan dialamin deh sama anak cucu Bapak yang sekarang gitu. Siap. Apa Pak kira yang bisa diceritakan itu Pak? Ya saya rasa pada waktu kita masih aktif di perang itu, pokoknya kita berjuang Pak, yang penting berjuang. Kita tidak ingat bagaimana nantinya atau kita mati ninggal ini. Dan zaman itu kan saya masih bujangan juga, tidak memikirkan nanti kalau kena peluru bagaimana, tidak memikirkan sampai ke situ Pak. Ya kita untuk tugas perang, Oke. itu aja Pak. Ini yang Bapak ingat sekarang misalnya kan suka karena waktu itu kan setahu saya namanya pasukan itu terkenal dengan korsannya kan gitu. Mungkin Bapak sekarang ingat, aduh dulu teman saya itu kena di sini saya ngeliat banget gimana rasanya itu. Bapak suka keinget gitu nggak? Sedih gitu kita masih Sedih saya itu bagaimana kawan-kawan kita yang gugur di sana, apakah pemerintah tidak memperhatikan untuk di pemakaman itu bisa dipindahkan ke Indonesia. Nah, itu yang kita sedihnya di situ Pak. Oke. Masih ada ya di sana. Loh, semuanya gugur belum ada yang dipulangkan. Satu pun. Satu pun terkecuali digantung. Usman Harun dulu kan. Oke. Dulu dimakamkan di makam pahlawan di Kalibata. Oke. Tapi kawan-kawan kita sama sekali Nggak ada satu pun. tidak ada satupun. Tidak ada. Dan di sana tahu nggak Pak si pemerintah kita atau keluarganya itu ini loh si A dia jasanya di sini. Saya kurang tahu itu Kurang Pak. tahu ya, Nggak, kurang tahu itu. Ya mungkin seperti saya kan di Ya. daerah kota tinggi di hutan tapi di kampung Masai. Oke. Nah, gugurnya situ apakah diurusin sama saya Ya. tidak tahu juga. Nggak tahu. Tapi saya tahu Bapak adalah teman-teman Bapak yang gugur itu sampai sekarang Sampai sekarang Nggak, ya. ada 33 Pak. 33. 33 orang. Oh, tapi Bapak sempat ini ketemu sama keluarga mereka di sini di Indonesia maksudnya. Setelah itu kan sudah dinyatakan gugur, meninggal kan mungkin berapa bulan, berapa tahun entah itu ada mungkin keluarga yang pada ini nyari kesatuan atau apa gitu. Pernah Bapak? Enggak pernah ya. Enggak. Tapi Bapak sedih dengan keinget pada teman-teman yang gugur itu ya. Iya, jadi ke situ aja Pak. Karena sama sekarang ke pemerintah kok apa nggak memperhatiin atau gimana gitu Pak. Oke, pernah ini bertanya atau mengajukan mungkin dari apa istilahnya ya, dari seangkatan Bapak atau leteng Bapak gitu mempertanyakan orang-orang yang ini kenapa sih nggak di ini atau mengajukan tolong dong dipindahin itu. Pernah dulu saya pernah menghadap ke DPR waktu sama Pak Siswanto, Kolonel Marinir. Pernah. Waktu itu Menteri Sosialnya Pak Bahtiar ya mungkin. Ya buktinya nggak ada, sampai sekarang nggak ada ininya. Surat pun dulu katanya sudah dikirimkan juga. Mungkin waktu Presiden Bu Megawati mungkin atau apa ya, kan nggak, mungkin dicegat di tengah jalan mungkin. Oke. Nah, Mungkin. nah setahu Bapak
mereka-mereka yang pada gugur di sana, Siap. Bapak ada yang tahu keluarganya? Kenapa saya tahu Bapak yang tahu ada tahu keluarganya? Saya pengen nanya lanjutnya. Mereka dapat bantuan nggak sih atau dapat apa dari pemerintah gitu? Yang gugur loh ya, bukan yang Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. jangan-jangan malah nggak kecatat juga di sini. Ya, enggak tahu. Padahal di sana kan di Kelapa II untuk kita, Pak. Itu ada patungnya, Pak. Oke. Patungnya Pak Anjiata, Camat, Taboki. Nah, di bawahnya itu ada nama-nama yang gugur. Oke. 33 orang. Oh. Di sana kan Kelapa II kan di Kesatuan Anjiata. Oke. Anjiata itu yang pertempuran di laut melawan kapal perang. Oke. Gugur semua, cuma hidup satu itu. Kalau yang angkatan Bapak ini nggak tercatat. Oh, yang dicatat itu yang bareng Bapak itu yang pada gugur itu ya? Iya, jadi semuanya ada 33, Pak. Oke, berarti tercatat sebenarnya kalau Iya. di Kelapa II-nya itu tercatat. ya? Ada kan ada patung, Pak. Oke. Pak Anjiata, Taboki. Nah, di bawahnya nama-nama 33 orang itu. Oke. Itu. Berarti secara ini negara ada datanya dong ya kan? Kelapa II itu kan negara. Itu kan Iya. aparatnya negara kan? Iya. Bukan aparat berdiri sendiri itu. Betul. Ya kan? Oke. Cuman ya hanya bisa berjuang tapi nyatanya sampai sekarang belum ya. 30 berapa? 30? 33. 33. Dulu barang berangkat dari Tanjung Priok itu sama Iya, Bapak. iya. Pisahnya gara-gara yang dibagi 3 kapal itu ya. Iya. Sedih kadang Pak kalau itu keinget itu Bapak suka sedih. Ya sedihnya itu, Pak, yang tadi saya katakan tadi sama Bapak itu. Oh. Sedihnya itu kawan-kawan kita itulah. Itu nasibnya bagaimana di sana. Apakah masih ada tulang-tulangnya atau bagaimana. Waktu membacakan puisi, itu kan istri saya. Waktu hari veteran di Mazda daerah. Nangis semua, Pak. Oke. Ada nangis. Ada yang kemudian saya, Pak Herman. Rit, apa, Pak? Saya 40 tahun. Baru ini meneteskan air mata istrimu yang bacakan puisi. Sampai begitu, Pak. Waktu itu kan baru pemantiri kan ini kan. Mana suaminya, yang mana sih suaminya? Sampai cari-cari, Pak. Itu saya kan sudah meninggal waktu kena COVID, Pak. Oke. Itu. Oke Pak, kalau Bapak sebagai berasal dari, berarti Bapak menjadi polisi lebih banyak dulu diawali dengan berjuang kan gitu. Entah itu namanya pejuang atau namanya pembela atau apa, saya kurang paham lah. Intinya kalau orang awam bilang tuh Bapak bukan polisi umum gitu karena di Brimob mentor kan orang nyebutnya kadang-kadang itu bukan polisi tapi Brimob, padahal Brimob juga polisi kan gitu. Tapi orang nyebutnya kadang-kadang kan begitu, kalau Brimob itu kan polisi itu ya, tapi itu mereka lah, tapi faktanya kan Brimob juga anggota polisi kan, hanya satuannya korpsnya yang berbeda. Nah dengan ini Pak, Bapak ngelihat di era Bapak terakhir pensiun tahun berapa Pak? 98, Pak. 98 ya, pas reformasi berarti ya, sebelum apa setelah? Ya Februari 98. Februari 98 berarti sebelum Pak Harto ini ya turun ya? Iya belum. Nah Bapak ngeliat ada nggak Pak? Bapak merasa beda nggak ketika Bapak ngeliat Bapak berdinas dulu dengan junior-junior Bapak yang sekarang ini? Apa menurut Bapak? Menurut Bapak ini kita bukan menilai mereka ya, tapi menurut Bapak aja saya dulu waktu dinas begini, sekarang kok begini ya itu. Tapi bukan berarti kita membandingkan sekarang lebih bagus lebih tidak. Itu. Menurut Bapak gimana Pak kalau ini? Jadi pada waktu itu Pak, kita itu namanya pelopor itu kan sebagai pasukan elitnya polisi. Di atasnya Brimob. Ya. Jadi pada waktu itu memang ya bukan saya mengagungkan kesatuan kita Pak. Memang pada waktu kita paling sekali Pak. Paling sekali. Jadi kalau mau berangkat tugas perang itu senang Pak. Senangnya apa? Daripada di asrama itu capek Pak. Latihan terus Pak. Jadi sudah menjadi kesatuan seperti dalam pendidikan. Jam 5 pagi olahraga pagi. Jam setengah 8 apel pagi. Terus nanti latihan. Habis latihan nanti jam 12 siang apel siang. Malam jam 9 malam apel malam. Jam 10 malam trompet bunyi tidur. Kan sama dengan pendidikan Pak. Berarti makanya kalau berangkat tugas udah seneng sekalian ini fakta daripada latihan dulu ya. Betul. Jadi kalau mau mukul orang ya pukul benar itu musuh, itu kan. Kalau latihan kan aduh pukul ini pelatih, ini teman kita kan itu kira-kira ya. Berapa sepanjang jadi Bapak di dinas di pelopor atau
Brimob itu berapa kali kan Bapak tugas di daerah-daerah konflik itu? Saya hanya Dwi Korps sama Seroja. Oh, Seroja. Iya. Seroja itu Timur ya? Iya. Oke. Tahun berapa Pak di Timur? Tahun 75, Pak. 75. Pertama. Oh, pertama. Pertama, Pak. Jadi setelah pulang dari Malaysia? Iya, Iya Pak. kan? Malaysia kan bukan tahun 64 kan, 64, Pak. iya. 64. Terus 68 baru pulang ke Indonesia. Oke. Nah, ini ke Timur Timur tahun 75, Pak. Oh. Pertama kan dulu. Pertama kali. Tugas Timur Timur waktu itu kan pertama kan dulu, Pak. Itu tahun 75. Tapi Bapak masih di Menpar waktu itu ya? Masih. Menariknya cerita dari Bapak, mudah-mudahan inspirasi kayak ini tadi ada, mudah-mudahan didengarlah oleh para petinggi negara kita ya Siap. yang punya kewenangan tentunya. Kalau Bapak, saya juga mungkin seliting-liting Bapak kan hanya bisa memohon berharap karena tidak punya kuasa untuk nyampe ke sana. Misalnya 33 ini apa disebut pahlawan, apa disebut apa itu buktinya masih di sana belum sampai Betul. sini, kan kita bisa memohonkan. Iya, gitu. iya. Baik Pak, nanti kita lanjut lagi ya untuk dialognya nih. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi usai yang lewat berikut ini.